Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan harapan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat, barokah, terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan tirukan. Yang pertama, allazi jama'a malan wa 'addadah. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Kita bahas tajwidnya. Allazi jama'a, alif lam ada tanda tasydid, berarti asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Zi, allazi, zi panjang, dua ketukan. Karena ada ya mati diawali dengan kasroh, atau sebelum ya mati itu ada kasroh. Ini mad asli atau mad tabi'i. Allazi jama'a malau. Jamaah pendek karena tidak ada matnya di sini. Jamaah pendek seperti itu. Malau wa'addadah. Ma panjang dua ketukan, karena ada alif diawali dengan fathah, mad asli. Terus malau wa'addadah. Lau tanwin bertemu dengan wawu. Jadi cara bacanya masuk ke wawu disertai dengung dua ketukan. Kenapa? Karena ini bacaan idgham bi gunnah. Idgham masuk ke huruf idgham bi gunnahnya, terus bi gunnah disertai dengung. Masuk dengan dengung dua ketukan. Malau wa'addadah. Wa'addadah. Awalnya hu ini panjang. Ya, karena ada domah kebalik di atasnya ha, makanya dibaca panjang awalnya. Ya, karena ini berhenti atau waqaf, maka hu ini berubah, ha-nya berubah menjadi sukun. Yang awalnya domah ya berubah menjadi sukun. Wa'addadah, seperti itu. Jadi sukun. Kita ulang sekali lagi. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Qad khalat. Qad. Di sini ada dal mati. Berlaku qalqalah. Karena di tengah berarti qalqalah sugro, ya. Ada di depan ini qalqalah sugro, bukan di belakang tapi di depan atau di tengah. Qalqalah sugro harus dipantulkan ke huruf qalqalahnya, yaitu yang di sini dal. Qad, seperti itu, ya. Qad khalat.
Khalat, taknya huruf hamas. Jadi harus ada desisnya dikit. Ya, harus ada nafas yang keluar dari mulut. Khalat, seperti itu. Qad khalat min qablihir rusul. Min qablihir. Non mati bertemu dengan qaf. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya. Non matinya ditambah dengan ng. Jadi bacanya ming, bukan min, tapi ming, ya. Mingkem. Ya, seperti itu ya. Ming, bukan mintol, bukan, tapi ming, seperti itu. Ming qablihir, yang ditambah ng itu khusus qaf dan kaf. Huruf ini termasuk bacaan ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Di antaranya yaitu qaf dan kaf, atau mulai kalau dihitung dari ta, ya, ta, sa, jim, dal, zal, zain atau za, terus sin, shin, sod, dod, to, zo, ya, fa, qaf, kaf. Itu. Jadi khusus qaf dan kaf itu cara bacanya seperti itu, ditambah dengan ng. Minkum, min qablihi, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Min qablihir rusul. Qab, di sini ada ba mati. Jadi ba-nya ini huruf qalqalah. Karena ada memenuhi syarat sukun atau mati, maka berlaku qalqalah. Qalqalah apa kalau di tengah? Qalqalah sughra. Jadi cara bacanya min qablihir, dipantulkan ke huruf ba-nya atau huruf qalqalahnya. Huruf qalqalah itu ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Syaratnya wajib mati atau sukun, begitu. Qad khalat min qablihir rusul. Min qablihir rusul. Lihir, alif lam. Jadi langsung masuk ke ra. Tanda syukur, tanda tasydid. Alif lam, ada tanda tasydidnya, berarti asyamsiyah atau idgham syamsiyah. Lamnya berhenti, ya, kita baca di sini berhenti waqaf, maka lamnya berubah menjadi sukun. Pokoknya huruf yang terakhir kalau waqaf, maka huruf terakhirnya berubah menjadi sukun. Oke, kita ulang sekali lagi. Qad khalat min qablihir rusul. Terus kita lanjutkan. Wa rajulan salaman li rajul. Wa rajulan salaman. Wa rajulan. Di sini ada tanwin bertemu dengan sin. Cara bacanya samar didengungkan, siap-siap ke huruf sinnya karena ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki samar dengung. Jadi warajulan salaman. Jadi siap-siap ke sinnya, begitu. Salaman li rajul. Jadi tanwin bertemu dengan lam. Cara bacanya masuk ke lam tanpa dengung. Kenapa? Karena idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu masuk tanpa dengung. Idgham masuk bila gunnah, bila tanpa gunnah dengung. Jadi masuk tanpa dengung. Salamal li rajul langsung. Jadi jangan dibaca salamal li rajul, itu salah. Yang betul salamal li rajul, begitu. Seperti biasa, huruf terakhir ketika waqaf maka berubah menjadi sukun, mati. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa rajulan
salaman li rajul. Kita lanjut. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli. Wailul. Wai sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Wailul itu salah, yang betul wailu, wai, gitu lentur ya. Wailul likulli. Lul tanwin bertemu dengan lam. Jadi tanwin bertemu dengan lam ini cara bacanya masuk ke lam diserta tanpa dengung, masuk ke lam tanpa dengung. Kenapa? Karena idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung, tidak pakai dengung masuknya, langsung wailul likul. Lulli jangan ditahan, lullikul itu salah, yang betul wailul likulli, begitu ya. Oke, kita ulang. Wailul likulli humazatin. Humazatil ya, humazatil, likulli humazatil ini pendek semua. Humazatil lumazah. Jadi tanwin di sini ada tanwin bertemu dengan lam, sama ya. Jadi tanpa dengung, masuk ke lam tanpa dengung karena idgham bila gunnah. Humazatil lumazah. Jadi bacanya ini karena taknya mati, karena dibaca waqaf di sini, berhenti di sini, maka taknya berubah menjadi hak mati atau hak sukun. Jangan dibaca lumazatil lumazat, salah. Yang betul humazatil lumazah, berubah menjadi ha. Ini tak marfuta, ini kalau waqaf berubah menjadi ha mati, begitu. Oke, kita ulang sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Wa masakina tayyibatan. Wa masakina, sa panjang dua ketukan karena ada tan alif diawali dengan fathah, atau alif sebelumnya alif itu ada fathah, sebelumnya alif fathah. Makanya dipanjangkan dua ketukan mad asli atau matabi'i. Wa masakina tayyibatan fi jannati. Tayyibatan pendek semua ya, tayyibatan, kecuali tanwin bertemu dengan fa. Ini samar didengungkan, siap-siap ke huruf fa-nya karena ikhfa hakiki, dengung, disertai dengung. Tayyibatan fi jannati. Fi panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh, atau ya mati sebelumnya kasroh. Pokoknya kalau ada alif sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya dhammah, atau ya mati sebelumnya kasroh, maka itu panjang dua ketukan karena mad asli atau matabi'i, begitu. Fi jannati. Di sini ada nun tasydid, di mana nun tasydidnya berdiri sendiri. Jadi tidak ada karena apa. Jadi nun tasydidnya berdiri sendiri. Artinya ini bacaan gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah, dengung dua ketukan. Terus nanya panjang dua ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya nun. Jannati, seperti itu. Fi jannati adn. Jadi cara bacanya itu
adn. Begitu ya, nonnya berubah menjadi sukun, bukan adani tapi adn. Begitu, nonnya jangan sampai hilang. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Qad khalat, qad ini harus dipantulkan karena huruf qalqalah ya. Bacaan qalqalah sughra ada di tengah atau di depan ya. Qalqalah sughra, dalnya sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yaitu sukun. Kalau tidak sukun berarti bukan qalqalah. Karena qalqalah harus dipantulkan ke huruf qalqalahnya. Qad, begitu ya. Qad khalat min qablihim. Non mati bertemu dengan qaf. Jadi non mati bertemu dengan qaf, cara bacanya saat samar didengungkan, siap-siap ke huruf qafnya dan ditambah dengan ng nonnya, non sukunnya ditambah dengan ng. Makanya bacanya ming seperti itu, khusus qaf dan kaf. Jadi khusus qaf dan kaf cara bacanya ditambah dengan ng, makanya dibaca ming seperti itu. Min qablihim qab. Jadi ini hurufnya qalqalah ba. Karena sukun berarti bacaan qalqalah berlaku di sini ya. Sudah memenuhi syarat. Qab dipantulkan karena di tengah ba-nya, ba sukunnya berarti qalqalah sughra. Qad khalat min qablihim minal jinni. Qablihim, mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim disertai dengung karena ini bacaan idgham mimi, hukum mim sukun bertemu dengan mim, bacaan idgham mimi atau idgham mislain. Min qablihim minal jinni, non alif lam tanda sukun berarti al-qamariyah atau izhar qamariyah. Minal jinni, non tasydid berdiri sendiri, non tasydidnya berarti dengung dua ketukan, gunnah musyaddadah, dengung dua ketukan. Minal jinni wal ins. Jadi wal in alif lam qamariyah tandanya sukun, wal ins di sini ada nun mati bertemu dengan sin. Ini ikhfa hakiki, samar disertai dengung, siap-siap ke huruf sinnya. Jadi kalau di sini siap-siap ke huruf sinnya karena sinnya berada di waqaf berarti sukun berubah menjadi sukun. Sinnya huruf terakhir ketika waqaf berubah menjadi sukun. Bukan berharokat lagi, berharokat fathah, dhammah, kasroh, bukan, tapi sudah berubah menjadi sukun. Wal ins. Nah, jadi sinnya jangan hilang walaupun berubah menjadi sukun. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at. Wa rahmati
mati panjang dua ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Terus wasi'at taknya tak huruf hamas harus ada desisnya kalau sukun. Warahmati wasi'at, seperti itu ya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Kulla pendek, syai' ini panjang. Kenapa? Karena madlin ya. Madlin itu sama dengan mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Jadi disesuaikan tergantung dari yang kuat nafasnya. Oke, kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Warahmati wasi'at kulla syai' fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Fantaqamna, di sini ada nun mati bertemu dengan ta. Ini hamzah wasal ya yang berdiri ini, bukan fa, bukan dibaca fan, bukan. Kenapa? Karena ini hamzah wasal. Kalau hamzah wasal ada di tengah, itu tandanya tidak usah dibaca. Makanya langsung ke nun sukun, nun matinya. Fan, seperti itu. Fantaqamna, nun mati bertemu dengan tak, samar didengungkan, siap-siap ke huruf taknya ya, karena ikhfa hakiki. Fantaqamna, mim mati bertemu dengan nun, jelas terang karena bacaan izhar safawi, hukum mim mati. Jadi ketika ada bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, maka bacanya jelas terang. Kenapa? Karena izhar safawi. Fantaqamna minhum, nah panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Minhum, nun mati bertemu dengan ha, jelas terang karena izhar ya, bukan izhar safawi tapi izhar halqi, begitu. Minhum fa'aghraqnahum, fantaqamna minhum fa'aghraqnahum raqo. Ini hukum qalqalah berlaku. Kenapa? Qafnya sudah memenuhi syarat, karena qaf itu huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah syaratnya harus sukun atau mati. Karena ini qafnya mati berarti sudah memenuhi syarat, maka berlaku bacaan qalqalah di sini. Artinya harus dipantulkan ke huruf qafnya, ke huruf qalqalahnya, begitu. Fa'aghraqo, seperti itu ya. Fa'aghraqnahum, nah panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya. Berdiri di atas maupun di bawah tetap sama-sama dibaca panjang 2 ketukan. Fa'aghraqnahum fil yam, ya. Di sini ada mim mati bertemu dengan fa. Cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena izhar safawi. Jadi bacaan izhar safawi itu jelas bacanya, tidak boleh dengung, tidak boleh disentak, ya tidak boleh dipanjangkan. Fa'aghraqnahum fil yam, itu salah. Yang betul fa'aghraqnahum fil yam. Hum fil, langsung ya, mim mati jelas, fa-nya juga jelas. Fil yam, di sini ada alif lam. Alif lam qamariyah tandanya sukun atau izhar qamariyah. Terus yam, di sini ada mim tasydid. Artinya mim tasydid itu bacaan gunnah ya.
karena berdiri sendiri. Mim tasydidnya berarti gunnah musyaddadah. Jadi panjang dengung 2 ketukan. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن La tubatilu. La panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Tubatilu. Ba mati. Hukum qalqalah. Ya, qalqalah sugro ada di tengah. La tubatilu. Dipantulkan ke huruf ba-nya ya. Lu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Mad asli atau mad tabi'i. La tubtilu sadaqatikum. Qa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. La tubtilu sadaqatikum bil man. Mim di sini sadaqatikum bi, mim mati bertemu dengan ba, dengung ya, samar didengungkan karena ikhfa safawi, hukum mim mati bertemu dengan ba, ikhfa safawi, samar dengung. Sadaqatikum bil man. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Man gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah dengung. Kalau waqaf maka cara bacanya ditahan 2 ketukan. Seperti dengung 2 ketukan. Gunnah musyaddadah. Kenapa kok bisa gunnah musyaddadah? Karena nun tasydidnya berdiri sendiri tanpa ada apa-apa di depannya seperti itu. Tanpa ada nun mati atau mim mati seperti itu ya. Jadi cara bacanya dengung 2 ketukan, ditahan 2 ketukan. Bil man. Seperti itu. Kita ulang biar cepat lancar. La tubtilu sadaqatikum bil man. Watrukil bahra rahwan innahum jund. Watrukil, tak ini wa bukan panjang ya karena ini hamzah wasol. Awalnya ucruki karena hamzah wasolnya diapit dengan wawu, maka hamzah wasol itu tidak dianggap begitu. Jadi langsung masuk ke tak. Watrukih seperti itu. Taknya tak hamas harus ada nafas yang keluar. Watrukil bahra. Alif lam qamariyah tandanya sukun. Bahra. Watrukil bahra rahwan innahum. Di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi cara bacanya jelas terang karena izhar halqi ya. Izhar halqi, hukum tanwin atau nun mati bertemu dengan hamzah, huruf izhar halqi. Rahwan innahum, in nun tasydid. Jadi nun tasydidnya berdiri sendiri, gunnah musyaddadah, dengung 2 ketukan. Innahum jund. Mim mati bertemu dengan jim. Jelas terang karena izhar safawi. Kalau hukum tanwin bertemu dengan hamzah, huruf izhar berarti izhar halqi. Kalau hukum mim mati maka itu izhar safawi. Innahum jund. Tapi izhar itu sama-sama dibaca jelas begitu. Tidak boleh dibaca dengung ataupun panjang. Jund, nun mati bertemu dal, samar didengungkan, siap-siap ke huruf dalnya. Ikhfa hakiki. Terus dal tanwin dun ya,
tanwin un ini dalnya karena di sini waqaf berhenti di sini, maka dalnya berubah menjadi sukun. Ya. Berubah menjadi sukun. Jund gitu. Karena berubah menjadi sukun, maka berlaku yang namanya qalqalah. Apa kalau di akhir kalimat atau di akhir kata, maka disebut dengan qalqalah kubra. Seperti itu ya. Qalqalah kubra itu ada di waqaf di akhir kalimat. Jadi qalqalah kubra harus dipantulkan ke huruf qalqalahnya. Jund. Begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Watrukil bahra rahwan innahum jund. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe dan klik tombol loncengnya, dan bagi yang belum subscribe bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan bagi yang belum bergabung silahkan bergabung. Semoga video ini, pelajaran ini, channel ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Saya ucapkan kepada semuanya terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya dengan yang terbaik, dengan ilmu dan rizki yang bermanfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang salah, yang keliru. Saya mohon maaf, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.